Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Aning Rahayaan, calon guru penggerak Kota Tual. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang rekan guru di sekolah saya, yaitu Ibu Haji Madinah Rahawarin. Saya ingin meminta pendapat Ibu Dudina tentang kasus yang dialami oleh Pak Bambang pada kasus 5, yaitu membantu kakek. Nah, Ibu Haji, saya ingin dengar pendapat dari Ibu Haji tentang kasus yang dialami oleh Pak Bambang, yaitu di mana suatu hari Pak Bambang ini ditelepon oleh pihak yayasan bahwa beliau dipersiapkan untuk mengganti kepala sekolah yang pensiun. Nah, beliau diminta untuk besok paginya jam 8 sudah harus bertemu di kantor yayasan. Nah, Pak Bambang bersyukur sekali karena diberi kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah, sehingga pagi-pagi beliau sudah siap-siap untuk mau berangkat ke kantor yayasan. Pada saat beliau mau siap-siap untuk keluar ke kantor yayasan, tiba-tiba ayah beliau mengalami kecelakaan. Nah, setelah dibawa ke dalam rumah, ayah beliau meminta Pak Bambang untuk mencari tukang urut. Sementara Pak Bambang pada saat itu harus segera ke kantor yayasan untuk membicarakan hal yang disampaikan. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Bambang untuk mengatasi dilema ini? Menurut Haji Dina bagaimana? Kalau menurut saya, pertama-tama itu Pak Bambang itu dia punya tanggung jawab. Itu sebagai guru di yayasan, tapi tidak ada pengganti, dia menggantikan kepala sekolah. Itu adalah dia punya masa depan, karena tidak ada guru lain selain dia. Tapi kalau kembali kepada orang tuanya, itu tanggung jawab. Sebagai anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu dikatakan anak yang soleh. Kalau begitu, kalau begitu apa yang harus dilakukan Pak Bambang untuk bisa menjalankan peran dia sebagai anak, kewajiban anak, tapi juga untuk memikirkan masa depan dia? Kalau peran itu, apa yang harus dilakukan Pak Bambang pada saat itu? Apakah dia harus membantu mencari tukang urut untuk bapaknya, atau dia tetap pergi ke yayasan untuk menyelesaikan persoalan dia? Itu pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Kalau menurut saya itu ke yayasan dulu. Oh iya. Itu ke yayasan dulu karena itu adalah menyangkut masa depan dia. Masa depan, ya. Tapi kepada orang tua itu nanti selesai sepulang dari yayasan baru mencari bantu orang tuanya. Nah, kalau menurut Ibu Haji, kalau seandainya Pak Bambang mendahulukan urusan beliau ke yayasan daripada menolong bapaknya pada saat itu, apakah sikap yang diambil oleh Pak Bambang itu sudah benar? Kalau menurut saya itu kan masa depan kan diutamakan juga. Orang tua juga diutamakan, jadi dua-dua semua memang. Kalau kita pilih yang satu ditinggalkan juga kan berat buat dia. Jadi kan dia harus melaksanakan kewajiban dia sebagai kepala sekolah. Habis itu setelah itu baru dia kembali pada orang tuanya. Atau misalnya ada cara lain, misalnya dia tetap Pak Bambang tetap berangkat ke yayasan, tapi misalnya mewakili menyuruh orang lain, atau bagaimana? Kalau saat itu kalau Pak Bambang punya saudara memang ada itu, memang ada perwakilan. Tapi kalau Pak Bambang pada saat itu dia sendiri, tentu dia memilih yang ke ini dulu karena penentuan waktu. Tapi kalau menyuruh orang untuk urut orang tuanya itu kan bisa minta tolong tetangga atau saudara yang lain. Tapi kalau ini kan menyangkut masa depan, itu komitmen waktu itu kan komitmen waktu. Tapi ini kan tidak. Kemudian
menurut Ibu Haji apa yang harus dilakukan oleh Pak Bambang supaya sikapnya itu bisa diterima oleh orang tuanya, jadi orang tuanya tidak marah, tidak tersinggung dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan Pak Bambang? Pada saat dia belum ke yayasan itu, dia harus menyampaikan kepada orang tuanya kan. Ini karena saya ini dipanggil oleh yayasan untuk menggantikan kepala sekolah. Nanti saya mungkin tetangga atau saudara atau adik yang ada di rumah bisa membantu mencari orang urut supaya urut mama atau kakak di rumah. Oke, Ibu Haji, ya demikianlah jalan keluar yang disampaikan oleh Ibu Haji Madinah Rahawarin tentang kasus 5 kasus yang dialami oleh Pak Bambang. Demikian bincang-bincang saya bersama Ibu Dina kali ini, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.